tidak benar-benar mimpi yang memang tidak biasa. Ya, tidak sekedar mimpi. Karena mimpinya itu harum. Harum. Jadi Jadi ada Kanjeng Nabi. bau harum itu. Ada bau harum yang tidak hilang. Artinya kan itu ada aura Nabi nggih. Ya, tidak hilang berhari-hari. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amrullah di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Narasumber di podcast ini selalu para pejuang. Nah, kali ini kita kedatangan sosok pejuang dakwah, pejuang pesantren, pejuang agama dari kota yang jaraknya cukup jauh dari Jakarta, tetapi masih di Jawa, yaitu Kota Rembang. Kita kedatangan tamu istimewa Gus Faik, tepatnya Muhammad Faik Ghozi, cucu dari Mbah Kiai Maksum. Nggih, Apa kabar, Gus? Alhamdulillah, kabar baik. Ini ke Jakarta dalam rangka apa nih, Gus? Ini saya ke Jakarta dalam rangka diantaranya Haul Mbah Maksum. Haul Mbah Maksum. Sekalian silaturahim sama alumni, teman-teman, biar terjaring sangat kuat hubungan alaqah antara murid dan guru, antara pondok dan alumni-alumni, biar tetap kuat gitu. Jadi jenengan mewakili pesantren Al Hidayah An-Nuriyah. An-Nuriyah Lasem. An-Nuriyah Lasem yang itu adalah pesantren yang peninggalan Peninggalan dari Mbah Maksum. Itu yang Al Hidayat. Kalau yang Al Hidayat An-Nuriyah itu pendirinya abah saya. Itu tahun 93. 93 Kalau Al Hidayat 1916. Sudah satu abad lebih, ya, Pak Hozin. Yang Al Hidayat ini yang dulu Mbah Maksum merintis itu 1916. 1916. Wah, lebih tua dari Indonesia ya. Iya, umurnya. Terus kemudian berkembang jadi beberapa pesantren gitu ya. Jadi ya beberapa pesantren, ada sekitar 8 pesantren di Lasem. 8 pesantren berarti yang putra-putra ya, Duriah Maksum. Ada putra, cucu, cicit, ada semua. Nah, kalau abah panjenengan, almarhum abah saya masih. Abah Sihab masih. Abah Sihab menika putra yang putra Mbah Sakir, Mbah Sakir putra Mbah Maksum. Abah saya cucu, kalau saya cicit. Cicit ya. Iya. Ini cicit ya. Jadi dan masing-masing putra cucu itu pada pesantren, sehingga di Lasem itu banyak sekali pesantren, Gus ya. Banyak, sekitar hampir 40. Satu kecamatan. Dalam satu kecamatan ini. Iya. Awalnya ya cuman satu, Mbah Maksum aja. Mbah Maksum itu ya. Terus mulai ada Mbah Khalil, Mbah Dowi, terus dan lain sebagainya. Bahkan Mbah Khalil, Mbah Dowi itu muridnya Mbah Sum semua. Dan termasuk kan istilahnya diaspora, penyebarannya tidak hanya di Lasem ya, di luar Lasem misalnya di Jogja, di mana itu juga ada ya. Juga ada turunan-turunan Duriah beliau yang di Jogja, Kerapiak Maksum, Kerapiak yang pernah jadi ketua Rois Am PBNU tahun 80 awal itu. Itu putra pertama Mbah Maksum. Putra pertama itu. Kalau Mbah saya putra ketiga. Putra ketiga. Iya. Termasuk mungkin ada yang ke Jawa Timur. Jawa Timur itu cucu-cucu. Cucu-cucu banyak. Cicit seperti Bunyai Nurhanah Lirboyo itu cicit. Suami dari Gus Zamzami. Itu cicit. Cicit Jadi cicitnya aja. Itu banyak. Kalau dihitung mungkin udah ratusan kali ya. Ribuan ya. Ribuan kalau dikumpulkan. Setiap Sawal ada halal bihalal keluarga. Dan itu biasanya di Rembang bergilir ke putra pertama Mbah Sum, misal Mbah Ali ya dari keluarga Mbah Ali ke Jogja makanya. Nggak harus di Jogja, mungkin kadang ke Jakarta, kadang ke Lirboyo. Pokoknya dari Duriah situ. Nanti kedua bisa di Lasem, bisa di putra-putranya yang di mana gitu. Ya bergilir ya. Nanti kembali lagi ke satu lagi sampai ke 5 ke satu lagi gitu. Iya. Nah ini Gus, ini kan haulnya itu tanggal berapa ya? Haulnya itu tanggal 30 Agustus. Besok hari Sabtu. Hijriahnya bertepatan dengan setiap tanggal Hijriah atau Komariah tanggal 6 Rabiul Awal. 6 Rabiul Awal. Jadi atau 6 Maulid. Berarti Al-Mahfudlah wafatnya 12 Ramadan. 12 Ramadan, tapi di haulnya itu pas. Nah itu ini kan berarti yang di haul ini sebagai kakek
pertama ini itu berarti seluruh 40 pesantren itu ikut menyelenggarakan haul atau pripun? Semua keluarga ikut guyub. Ikut meramaikan haul. Jadi meski yang di kholi itu Mbah Maksum dari Al Hidayat, tapi seluruh pondok itu ikut bikin acara. Yang keluarga di Lasem. Jadi perannya itu banyak. Dan itu memang dihadiri tokoh-tokoh. Saya ingat ya, setahun apa 2 tahun yang lalu saya nganterin Mas Anis ya. Setahun yang lalu. Pak Anis datang ke situ ya. Iya, setahun yang lalu. Hadir ke haul itu dan ini nanti besok ada ini Syekh dari Mesir. Syekh dari Mesir ikut hadir. Untuk Syekh Yahya Al-Katani Al-Misri, termasuk guru besar Al-Azhar Mesir. Oke. Nanti ngisi di pagi dan sore yang di Makom. Kalau tokoh-tokoh nasional yang diundang? Ya banyak ya. Banyak. Biasanya yang hadir juga banyak. Berarti ini kan jenengan ke Jakarta juga dalam rangka menyampaikan undangan-undangan ke para tokoh itu nggih? Iya, benar. Para tokoh, para teman-teman, para kiai yang kita kenal, yang masih sambung dengan Mbah Maksum. Nah ini Gus, ini kan penonton ini tidak semuanya orang Jawa Tengah atau orang NU yang paham ya. Nah mungkin bisa cerita sekilas niku Mbah Maksum niku sampai sebegitu hebatnya di kholi nggih. Itu mungkin ada cerita singkatnya itu. Mbah Maksum itu kan mendirikan pondok 1916. Mbah Maksum itu kan murid dari Mbah Hasyim Asy'ari Jombang. Tapi secara umur itu wakila saya dapat cerita dari abah saya dan sesepuh Lasem lainnya itu lebih sepuh Mbah Maksum daripada Mbah Hasyim. Oh, jadi secara umur lebih sepuh dari Mbah Maksum daripada Mbah Hasyim, tapi terpaut 2 tahun. Terpaut 2 tahun. Wakila seperti itu. Tapi Mbah Sum tidak mempermasalahkan terkait umur. Pokoknya nanti, kalau meguru ya meguru aja gitu. Nanti bisa bahaya. Bisa tidak ngaji nanti. Wong tua aku kok. Ngaji sing enom. Jadi ora usah dumeh tua terus isin ngono ya gak usah ya. Leres. Ngaji itu tidak boleh melihat umur. Enggak boleh lihat umur, benar-benar. Nah, terus akhirnya kemudian merintis di Lasem. Kan berarti hadrusnya ten Jombang nggih, mondok ten Jombang. Mondok ke Tebuireng Jombang. Saya juga lulusan Tebuireng soalnya. Terus nyantri juga di ini Syekhona Khalil. Syekhonal Bangkalan. Tapi ketika waktu Mbah Sum mau datang, itu Syekhona kan pas pada saat ngaji ilmu nahwu. Itu kan memang ahli ilmu nahwu Syekhona. Terus pas sampai pada lafadz jaa, iku wonge teko jagone. Jaa kan artinya teko. Jagone teko kuwi. Jaa terus iku wonge teko, tidak zaitun tapi jaa iku wonge teko. Nah, santri-santri sebelumnya sudah suruh nyiapin kurungan ayam. Dikira itu yang datang itu ya ayam jago beneran, hewan. Tapi ternyata Mbah Maksum itu dulu namanya Muhammadun sebelum haji. Sebelum haji itu almarhum Muhammadun, terus setelah haji Muhammad Maksum. Nah itu orangnya akhirnya disuruh merunduk sama Mbah Khalil. Merunduk. Akhirnya merunduk. Lah santri-santrinya Mbah Khalil suruh ngurungin. Jadi kayak jago dikurungi ya. Iya. Suruh ngurungin. Akhirnya kan tetap dikurungin. Kalau di nahwu itu kan jaa zaitun, koma zaitun. Ini jaanya jaa ke Muhammadun. Mbah Maksum itu. Nama kecil Mbah Maksum. Iya. Akhirnya setelah itu dikurungin terus didawi sama Mbah Khalil. Ya iki sing tak maksud, ayam jago saka tanah Jawa ya iki. Bukan kok ayam beneran. Iya. Tapi manusia yang ini nanti mentalitasnya jago akan jadi pendekar tanah Jawa. Jagoan tanah Jawa kan jago kan jagoan. Memang Mbah Maksum itu memang jagoan nggih. Maksudnya ya itu Mbah Khalil. Makanya dari situlah mungkin dapat barokah dari Mbah Khalil. Ya jadi jagoan. Jadi setelah dari Bangkalan terus beberapa pesantren banyak masih keliling ngaji di pesantren. Gurunya itu banyak Mbah Maksum. Kadang hanya berapa minggu, berapa bulan. Tapi sampai kemudian memutuskan, kan asli ini berarti memang Lasem nggih.
Asli Aslinya Lasem. asli Lasem. Sampai memutuskan kembali ke Lasem itu setelah berapa tahun? Itu Wakila ya. Mm-mm. Wakila itu Mbah Som kan kelahiran 1870. Berarti ketika mendirikan pesantren itu dalam usia 46, Hampir 50. hampir 50. Karena Udah kan sepuh. 1916. Iya, hampir Iya. 60 barulah berdiri Al-Hidayat 1916. Itu pun atas dasar mimpi. Mimpi. Dan mimpi itu berulang kali. Nggih. La khaira illa fi nasyril ilmi. Tidak ada yang lebih baik kecuali menyebarkan ilmu. Artinya nasrul ilmi kan tidak hanya menyebarkan pada diri sendiri, Iya. harus kepada semua, keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Itu baru dikatakan nasrul ilmi. Itu berulang kali. Akhirnya terus Mbah Som ya berkeyakinan bahwa ini tidak benar-benar mimpi yang memang tidak biasa. Ya, tidak sekedar mimpi. Karena mimpinya itu harum. Jadi Jadi ada Nabi. bau harum itu. Ada bau harum yang tidak hilang. Artinya kan itu ada aura nabi nggih. Iya, tidak hilang berhari-hari. Nggih. Itu saya dapat cerita dari alumni seperti itu. Nggih. Akhirnya terus mendirikan pondok 1916 itu. 1916. Tentu awalnya merintisnya masih santrinya masih sedikit gitu ya. Ya hanya buka aja, buka pondok. Buka pondok. Buka pondok terus berdatangan santri 1, 2. Itu kamarnya ya di rumahnya Mbah Som. Jadi ya tempat tinggalnya ya Iya, ya tempat tinggal milik santri santrinya juga. gitu, nggih. Iya. Akhirnya buahnya akhirnya terus bikinlah bangunan-bangunan pondok di luar dalam itu. Dan bahkan kemudian menurunkan pesantren-pesantren lainnya termasuk yang kerapiak di Iya, termasuk itu. Kalau pondok putrinya itu 1940. Oh, jadi ini ada pondok putra, pondok putri. Iya. Pondok Putri 1940. Jadi Wakila itu sebelum merdeka. Iya. Itu berdiri. Nah, ini yang menarik Gus karena zaman itu pendidikan buat perempuan itu hampir belum ada. Nggih. Tetapi di pesantren berarti kan sudah ada. Sudah ada. 1940 berdirilah Pondok Putri, bahkan Wakila pertama kali di Indonesia. Itu di Lasem. Ya sebenarnya ada di Sumatera Barat. Mungkin Jawa ya mungkin ya. Kalau di Jawa, di Sumatera Barat kan pesantren Diniah Putri. Oh, nggih. Yang di mana? Di Padang. Kalau ini kan jauh-jauh yang nyantri. Putri. Tidak Iya, hanya masyarakat sekitar. Ya dari jauh-jauh dikirim. nggih. Jauh-jauh termasuk istrinya Mbah Kudur itu santri putri awal. Yang kemarin Sido itu. Mbah Kudur dari Magelang, nggih. Istrinya Tegalrejo. itu termasuk santri awal. Oh, nggih. Nggih. Nah setelah itu akhirnya pesantren berkembang, lalu kemudian sekarang bahkan menjadi anak turunnya itu duriahnya membuat pesantren sampai 40. Kalau di Lasem 8, kalau di total semua ya mungkin kurang lebihnya ya tidak hanya Lasem ya. Kalau itu kan hanya Lasem. Oh, nggih. 8. Kalau yang kurang lebih 40 itu seluruh pondok di Lasem. Dari Bani Maksum, Bani Baidowi, Bani Khalil, Bani yang lainnya. Oh, dari Bani itu total. Tapi yang 8 ini yang dari Mbah Som. Yang dari Mbah Som. Yang di Lasem. Tidak menghitung yang di Kerapia. Iya. Kalau kita hitung mulai Kerapia terus Lirboyo terus Madura ya bisa puluhan itu. Nggih. Ya cuman saya nggak tahu jumlah pastinya. Nah Gus, ini Lasem ini menarik karena ini sebenarnya kota kecamatan. Iya. Tapi kayak perannya itu kayak kabupaten ya. Emang dulu pernah jadi kabupaten atau? Dulu pernah jadi kadipaten. Oh. Ya kadipaten istilahnya sekarang ya Karisdenan. Ya kalau dulu wilayah Lasem, kalau peta lama Lasem ya itu bahkan sampai Paciran sampai Gresik. Iya, Paciran, Lamongan sampai Gresik itu masih wilayah kekuasaan Lasem. Bahkan kalau ke Kidul. Ngidul Bojonegoro itu nih. Nggih, arah Bojonegoro. Bahkan sampai Nganjuk itu masih Lasem. Masih Karisdenan Lasem. Kadipaten ya. Makanya saya lihat memang Lasem itu. Dan ini yang menarik, banyak pesantren, banyak pondok, tapi multikultural. Karena juga ada kelompok keturunan Tionghoa ya, keturunan Cina banyak juga kan? Banyak ya.
Bahkan kalau lihat batiknya nih, ini batik Iya, lasem iya, nih kan ya. batik lasem ya. Batik lasem ini kan khas ya karena ngejreng tuh. Iya, ngejreng. Ada unsur-unsur pengaruh dari Cinanya kayaknya kuat. Kuat, Merah-merah gitu kan. Bener nggih. Itu bener nggih? Bener nggih. Karena batik lasem itu kalau kita berbicara batik lasem kita harus tahu sejarahnya. Yang bawa itu Laksamana Cheng Ho. Oh, Cheng Ho. Itu sudah 500 tahun yang lalu. Oke. Sudah ada batik lasem yang dibawa Cheng Ho. Yang di situ meninggalkan awak-awak termasuk Nalini ya. Termasuk yang pertama kali bikin batik lasem dan mengajarkan kepada warga masyarakat. Itu namanya Nalini. Nalini. Itu dari rombongan Laksamana Cheng Ho. Nalini itu laki atau perempuan nih? Nalini perempuan. Perempuan. Oh, ini yang mempelopori akhirnya Itu istri dari Bin Ang-un. Bin Ang-un itu adipati lasem. Oke. Ya. Makanya lebih luas karena yang menggerakkan dari pemerintah langsung. Akhirnya bisa menyebar luas sampai sekarang. Jadi kalau menilai umur batik tertua mungkin ya lasem ya. Tidak Pekalongan, tidak Cirebon. Karena umurnya 500 tahun yang lalu dan sejarah mencatatkan bahwa Cina pertama kali masuk di Jawa itu kan yang membawa Cheng Ho. Itu ya sekitar 500 tahun yang lalu itu. Wilayah Rembang, Semarang itulah ya, daerah-daerah Pantura situ ya. Oh, dan makanya jenengan tadi bilang kultural karena memang di sini nuansa motif dan warnanya itu khas-khas Cinanya ada. Tapi tidak meninggalkan nuansa motif dan warna khas lasem. Seperti krecak. Dulu kan zaman Belanda kan orang disuruh kerja rodi. Bikin itu jalan. Ada di situ. Ada motif krecaknya. Ya krecak kayak batu-batu kecil buat jalan. Itu batu-batu kerikil itu. Karena dulu kerja paksa ya. Kerja paksa. Itu sampai dibikin motif di lasem. Motif kerecakan istilahnya. Motif kerecaan. Dan banyak sekali motifnya. Iya. Nah, BTW Gus, saya lihat jas Gus ini kalau saya ketemu pasti jasnya batik. Ini jarang-jarang orang pakai jas tapi batik itu. Ini memang style dirimu atau gimana? Style panjenengan atau? Stylenya memang sebelum viral batik itu saya memang suka pakai jas batik. Ya, jadi semenjak saya masih sekolah SMA itu, saya suka pakai jas, entah itu batik entah apa. Yang jelas saya suka. Batik sejak saya ya lihat teman-teman, kalau dulu kan orang-orang kuno setiap acara-acara kan kelihatan mewah ya. Pakai jas batik itu. Kiai-kiai. Ya mungkin pengen jadi kiai apa gitu. Akhirnya ikut-ikut pakai jas gitu. Jas, ya, tapi batik. Tapi hanya pengen aja. Dan jadi kiai itu berat menurut. Berat jadi kiai. Tanggung jawabnya berat. Oh, gitu ya. Iya, tapi kan mulia. Mulia tapi tanggung jawab moral nggih. Ya moral dan macam-macam. Kalau kita salah nanti ikut dosa semua. Nggih. Harus benar-benar berhati-hati. Makanya saya nggak berani jadi kiai Gus. Saya pengennya jadi panutan soalnya. Sudah jadi panutan kan kalau diikuti bahaya itu. Iya. Kalau salah jadi dampaknya lebih luas kesalahannya. Kesalahannya double. Betul. Nah, tapi ya kita ini tetap butuh kiai karena penjaga moral. Ini bangsa semakin merosot moralnya gitu. Jadi mau nggak mau pesantren itu harus jaga gawang gitu. Nah, kemudian selain sarung Gus, ini nih, apa nih? Kopi lasem. Kopi lasem ini pripun nih ceritanya nih. Nah ini nih, kopi An-Nuri kopi lelet lasem level 1. Ini robusta nggih? Itu maksudnya jenis robusta. Oh, jenis robusta ya. Lelet itu istilahnya kan dilelet-leletin. Oh, ditempel-tempel ini, dilukis, digambar, dibatik. Jadi nggak ninggalin kain batiknya. Rokok juga dibatik. Mungkin dari kain, dari kopi ini bisa dibatik. Oh, begitu. Ya, kertas, jadi pakai kopi. Pakai kopi. Kalau ini kan pakai malam. Ya, kalau ini pakai kopi rokoknya. Jadi kopi di lasem itu harus lebih lembut dong ya, gilingnya. Lebih lembut dan bisa dilukis untuk gambar orang.
wajah orang itu dari kopi. Iya. Jadi Dan tidak hilang tahun-tahunan, bertahun-tahun. oh iya. Iya, pakai kopi. Syaratnya harus ada susunya. Jadi kopinya dikasih susu. Susu itu sebagai perekat kayak lem, biar tidak rontok kopinya. Kalau nggak ada susunya rontok nanti. Terus dia dileletkan ke mana nih? Ke kain? Ke kain atau ke rokok. Kalau biasanya di lasem itu rokok sama bungkusnya. Bungkusnya digambar-gambar. Pakai kopi. Pakai Emang kopi. kalau orang ngerokok itu memang biasanya cocoknya ambil ngopi ya. Sambil ngopi. Jadi sambil menikmati rokok ngopi itu terus lukis gitu ya. Iya. Sambil apa berimajinasi gitu. Ya? Berimajinasi. Di samping rokoknya berseni, ya kan? Kan seninya ada itu. Iya. Ya bisa berimajinasi. Tapi secara rasa kopi lasem dengan di tempat lain apa yang bedakan? Yang membedakan itu sebetulnya prosesnya. Ya, proses kopi lasem itu kan melalui beberapa langkah-langkah yang banyak. Oke. Di samping penggorengan itu ada penyelepan. Penggilingan. Penggilingannya itu bisa 4-5 kali. Dan ada saringan-saringan khusus. Dan itu dipesankan juga pesanan khusus. Tukang yang bikin dandang-dandang itu. Iya, yang bikin dandang apa namanya? Tungku-tungku apa untuk masak itu. Manci. Itu pesannya lewat situ. Di toko tidak ada. Karena saringannya itu ada yang mulai besar, agak sedang, kecil sampai lembut, jadilah kopi bubuk lasem yang lembut kayak tepung. Iya, jadi guys, bedanya kopi lasem dengan kota-kota lain, kopi-kopi dari tempat lain itu, kalau lasem bubuknya itu lebih lembut. Karena tadi filosofinya orang lasem kalau ngopi itu sambil buat melukis. Nah, kalau lembut maka dia dicampur susu bisa nempel gitu ya. Nempel, sudah lembut kopinya, terus awet juga lukisannya. Itu memang tanaman kopinya ada di Rembang sendiri? Di Lasem itu ada, cuman tidak bisa mencukupi kebutuhan warga Lasem. Akhirnya didatangkan dari berbagai daerah, termasuk dari Malang, dari Temanggung. Jadi Lasem itu lebih ke tempat produksi. Produksi ya, karena memang sebenarnya kalau saya lihat kan Lasem itu lebih ke kota ini ya, kota kosmopolit ya, transit ya, kota dagang. Kota dagang sejak zaman dulu. Karena Lasem itu sejarah ya, itu ada yang namanya candu. Iya, ciu apa namanya? Ya, kalau sekarang narkoba lah ya, cimeng. Itu dulu Lasem merupakan 5 terbesar di seluruh Indonesia, dunia. Seluruh dunia ya? Masuk 5 besar. Penghasil. Ya, pengedar candu. Ya. Zaman itu kan masih legal ya? Masih legal. Jadi memang ekonominya ya berkembang dari situ ya. Itu sebelum merdeka. Sebelum merdeka, iya. Nah, makanya saya lihat di Lasem itu kehidupan multikulturalnya itu ya, Islam, kemudian Konghucu, Kristen itu harmonis sekali ya saya lihat ya. Ya, karena dibangun sejak dulu. Ya, sejak dulu. Artinya dari orang-orang, dari tokoh-tokoh, kalangan tokoh dan lain sebagainya yang di Lasem, kan itu sudah ada mulai zaman Mbah Munang. Itu sudah dimulai di situ. Bahkan mbah saya itu turunan Cina. Mbah jenengan sini turunan Cina. Tapi Muslim. Dan di Lasem banyak sekali yang mu'alaf. Cina-Cina yang Muslim. Karena sudah dibangun sejak dulu, sesama siapapun tidak usah geger-geger. Jangan membedakan etnis. Dan itu alhamdulillah di keluarga kita selalu diajarkan seperti itu. Makanya kita kepada non-Muslim, baik agama apapun tetap baik, damai. Bahkan setiap acara-acara sampai sekarang itu kita juga dihadirkan. Iya benar. Saya ingat itu waktu saya ke Lasem itu ya, ke pondok itu ya ditemenin Cina, teman-teman dari Cina, kemudian kita juga ngunjungin mereka gitu ya. Sama, jadi ketika kita ada acara hall ya, dia juga ikut tahlil, ikut di panggung, ikut bersolawat, tapi ikut bersolawat, diam kan mungkin tidak bisa ya. Iya, ikut hadir hall. Jadi Mahalul Qiyam juga ikut berdiri. Bahkan Bante ya, Bante kan kiainya orang. Ya Bante, kayak pendetanya lah ya. Buddha ya.
itu juga ikut Makhluk yang berdiri. Jadi memang akhirnya momen haul ini bukan sekedar momen kegiatan spiritualitas keagamaan, tapi juga momen kultural budaya. Iya, kultural budaya. Sehingga orang bahkan dari agama lain pun ikut join sebagai join. penghormatan kan begitu ya. Iya, laras. Iya. Menarik sekali ya. Dan itu saya kira itu salah satu kelebihan ya di Lasem, dan itu termaktub di dalam filosofinya batik. Termasuk juga tadi orang menikmati kopi tidak sekedar ngopi, tapi juga ada seni yang dimasukkan ke situ ya. Ini berapa ya? Maksudnya boleh nggak spill harganya nih? Kalau dari kita per bungkus kan 200 gram ya. Itu hanya 12.000. 12.000 guys. Ya, bisa jadi 40-50 cangkir gelas tanggung. Ya. Jadi murah sekali. Kalau kita beli 12.000 paling dapat 3 saset. Iya, lebih murah ini. Ini bisa jadi berapa cangkir? 40 sampai 40 50 cangkir. Tanggung ya, gelas tanggung. Iya. Sedang itu. Oh. Ditambahin doa nggak itu? Ya. Kan biasanya kalau pesantren ada jambi-jambinya. Kopinya biar bikin kalau apa yang gitu. bikin suka sholawat mungkin ya ada doa sholawatnya. Ada doa sholawatnya. Yang bikin santri-santri. Ini yang bikin santri gitu? Iya, yang bikin santri-santri. Baik yang mukim maupun alumni. Nah ini teman-teman, ini ada kopi bikinan santri. Jadi sebagai supporting, selain harganya murah, kalau teman-teman pengen beli nanti bisalah. Kayaknya bisa kontak Gus Gozi. Atau bisa ke saya boleh ya? Jenengan. Ya, saya boleh. Nanti sebutkan, nanti bisa ditayangkan juga kontaknya di sini. Atau kalau mau pesan ya tinggal di komen aja nanti. Di komen tulis saya mau pesan, atau datang ke Cafe Pejuang di lokasi MRT Lebak Bulus. Dan jangan lupa untuk subscribe podcast Pejuang, karena Anda adalah bagian dari Pejuang, maka Anda juga sebaiknya disarankan ikut subscribe podcast Pejuang. Gus, ini kembali ke soal haul tadi. Ya. Rencana tanggal 30 Agustus ya. Apa pesan, atau mungkin Gus mau undang juga para penonton ini untuk bisa hadir? Bagi khususnya warga Indonesia dan channel YouTube Podcast Pejuang, saya mohon kehadirannya semuanya untuk menghadiri acara haul Mbah saya, Simbah Maksum Lasem, pada besok hari Sabtu tanggal 30 Agustus. Saya mohon kehadirannya semua. Terima kasih, matur nuwun. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih Gus Gozi yang sudah hadir jauh-jauh di Rembang dan bertandang ke Cafe Pejuang untuk podcast bareng-bareng kita. Akhirnya kita tutup podcast kita kali ini. Pejuang bukan harabi.